Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 78. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 81. Jenis pestisida yang berfungsi untuk membasmi jenis-jenis tungau adalah A. Akarisida, B. Fungisida, C. Herbisida, atau D. Insektisida. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jenis pestisida akarisida berasal dari kata akari yang artinya kutu atau tungau. Jadi bila dilihat dari akar bahasanya tersebut, maka fungsi utamanya adalah untuk membunuh tungau atau kutu yang ada pada tanaman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 81 adalah yang A ya teman-teman, akarisida. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 82. Pemberian pestisida harus diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, standar tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Artinya harus memenuhi standar tepat. A. Dosis, B. Waktu, C. Sasaran, atau D. Konsentrasi. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, waktu. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 83. Salah satu standar pemupukan yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Artinya dalam pemupukan harus tepat. A. Dosis, B. Waktu, C. Konsentrasi, atau D. Cara pengaplikasian. Oke, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, cara pengaplikasian. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 84. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. Yakni yang pertama air, yang kedua temperatur, yang ketiga oksigen, keempat cahaya, kelima kematangan benih, keenam ukuran benih, ketujuh dormansi. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi perkecambahan dari dalam benih adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 5 dan 7, atau D. 3 dan 6. Oke, untuk yang pertama air ini bukan ya, termasuk faktor eksternal. Yang kedua temperatur juga bukan. Ketiga oksigen juga bukan. Keempat cahaya juga bukan. Kelima kematangan benih. Nah, ini termasuk salah satu faktor dari dalam benih ya. Yang keenam ukuran benih bukan. Yang ketujuh dormansi ini benar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 84 adalah yang C ya teman-teman, 5 dan 7. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 85. Media tanam yang umum digunakan untuk mengisi polybag semai dalam pembibitan adalah campuran A. Tanah dan pasir, B. Pupuk kandang dan sekam, C. Tanah topsoil, pupuk kandang dan pasir, atau D. Tanah subsoil, pupuk kandang dan sekam. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, tanah topsoil, pupuk kandang dan pasir. Itu adalah media tanam yang umum digunakan pada polybag semai. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 86.
pemberantasan gulma dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan atau organisme tertentu dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh buruk dari gulma dinamakan pengendalian. A. Biologis, B. Kultur teknis, C. Kimiawi, atau D. Mekanis. Oke, kita bahas ya. Istilah pengendalian biologis dan disingkat sinonimnya atau biokontrol telah digunakan dalam berbagai bidang biologi, terutama entomologi dan patologi tanaman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 86 adalah yang A ya teman-teman, biologis. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 87. Perhatikan bagian-bagian tanaman berikut. 1 daun, 2 akar, 3 batang, 4 biji. Bagian tanaman yang dapat digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek yaitu A1 dan 2, B1 dan 3, C1, 2 dan 3, atau D1, 2 dan 4. Oke, untuk 1 daun ini benar ya, karena bisa digunakan stek. Yang kedua akar, ini juga benar. Yang ketiga batang juga benar. Keempat biji ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 87 adalah yang C ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 88. Bidang penelitian hortikultura yang diarahkan pada perbaikan varietas dilakukan melalui A. Efisiensi pemupukan, B. Mutasi genetik, C. Aplikasi bahan kimia, atau D. Perlindungan tanaman. Oke, kita bahas ya teman-teman. Induksi mutasi atau mutasi buatan adalah perubahan materi genetik yang disebabkan oleh usaha manusia dan merupakan salah satu cara meningkatkan keragaman tanaman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 88 adalah yang B ya teman-teman, mutasi genetik. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 89. Berikut yang termasuk nama latin tanaman perkebunan tahunan yaitu A. Persea americana, B. Amaranthus sp, C. Citricum aestivum, atau D. Cocos nucifera. Oke, kita bahas ya. Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari 2 tahun. Nah, Cocos nucifera merupakan nama latin dari kelapa yang termasuk ke dalam jenis tanaman tahunan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 89 adalah yang D ya teman-teman, Cocos nucifera. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya. Nomor 90. Salah satu sifat fungsional tanaman sehingga terhindar dari serangan penyakit virus adalah A. Memiliki lapisan lilin yang kuat, B. Memiliki bulu-bulu halus pada daunnya, C. Adanya zat penghambat dalam tubuhnya, atau D. Tidak disukai vektor. Oke, kita bahas ya. Salah satu sifat fungsional tanaman sehingga terhindar dari serangan penyakit virus adalah tidak disukai vektor. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 90 adalah yang D ya teman-teman, tidak disukai vektor. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini.
Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.